Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, renungan yang ringan saja. Selama beberapa waktu ini kita belajar dari pola Ibrani. Sekarang saya ingin memberikan sedikit tentang motivasi. Saya beri judul materi firman Tuhan malam ini adalah seorang yang kalah dan seorang yang menang, atau istilah kerennya adalah winner and loser. Ya, winner itu adalah seorang pemenang, loser itu adalah orang yang kalah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan mencoba untuk melihat dari beberapa poin yang saya sampaikan kepada saudara sekalian, kita ada di sudut mana? Apakah kita termasuk bagian dari seorang pecundang atau orang yang kalah? Atau kita adalah seorang pemenang? Apakah kita merupakan history maker atau troublemaker? Nah, kita akan coba untuk bersama-sama melandasi dari ayat firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 5 ayat 12. Mari kita buka sejenak saudara, kitab Yosua pasalnya yang kelima ayat yang ke-12. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya. Setelah mereka makan gandum masak dari hasil negeri itu, dan tidak ada lagi mana bagi Bani Israel. Tetapi dalam tahun itu mereka makan hasil dari tanah Kanaan. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat dari ayat kitab suci kita ini, maka di situ ada kisah bagaimana Bapak Yahweh menghentikan mana. Mungkin saudara ada yang belum paham apa sih mana itu. Mana adalah makanan roti syamayim atau makanan roti surgawi. Jadi ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir, saudara bayangkan perjalanan yang sedemikian jauh di padang gurun, mereka tidak bisa bikin roti, tidak bisa bikin apa-apa karena mereka ada di padang gurun. Tetapi mereka dipelihara oleh Bapa Yahweh dengan makanan yang mereka sebut mana syamayim. Mana itu menurut kitab suci bentuknya adalah seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu. Dan bangsa Israel itu bisa mengambilnya setiap pagi. Jadi ketika mereka bangun, mereka harus keluar dari tenda, mereka akan menemukan mana itu ada di mana-mana tempat. Mereka tinggal ambil, masukkan ke dalam panci atau rantan atau apa, dimasukkan ke situ. Tetapi saudara-saudara, mana ini setiap hari Sabat itu tidak muncul, tidak ada. Oleh karena itu, mereka harus mengumpulkan mana pada hari Jumatnya. Jadi ketika hari Jumat mereka kumpulin mana 2 kali lipat. Karena besok tidak ada, mereka bisa makan sisanya. Tetapi saudara, di hari-hari biasa, mana itu akan muncul setiap hari. Tetapi kitab suci kita memberitahu bahwa orang yang mengambil banyak, dia tidak kelimpahan. Mengambil sedikit, tidak kekurangan. Nah, ini memang unik, saudara. Jadi kalau ada orang Israel yang serakah, dia ambil mana sebanyak-banyaknya, dia pikir besok saya tak tiduran saja di tenda. Ternyata nggak bisa.
Begitu mereka buka mana yang kemarin, itu sudah banyak ulatnya, saudara. Jadi mereka tiap-tiap hari harus mengambil. Tiap hari harus mengambil. Nah, memang mana ini adalah simbol dari berkat Tuhan, berkat Bapa Yahweh atas umat manusia. Sekalipun tiap hari Bapa mengirimkan berkat, tapi bangsa Israel tidak cuman enak-enakan di tenda, tinggal mulutnya mangap saja, mana masuk ke mulutnya, tidak begitu, saudara. Bangsa Israel harus keluar dari tenda, mereka harus memunguti mana itu artinya mereka bekerja. Tiap hari mereka lakukan itu. Tetapi saudara-saudara, di dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, bahkan pernah sekali waktu mana tidak berhenti saja, mereka merasa bosan. Mereka berkata, masa sih kita makan tiap hari kayak begini? Tuhan itu bagaimana sih? Ya, Tuhan itu begitu sayang sama umat Israel sehingga Tuhan kirim burung puyuh. Kalau kita melihat ceritanya kan begitu, saudara, dikirim burung puyuh. Tetapi sayang sekali, burung-burung yang dikirim itu ternyata diambil tanpa dibeleh, tanpa dimasak, main sikat begitu. Sampai kitab suci mengatakan bangsa Israel dan bangsa-bangsa Goyim yang ikut itu dikuasai oleh nafsu rakus. Nah, kali ini saudara-saudara, yang saya ceritakan tentang mana ini berkaitan dengan seorang yang berpredikat winner maupun loser, itu di mana? Dia ada di posisi bangsa Israel tidak memahami bahwa Bapa Yahweh itu memberkati dengan sangat berlimpah, sehingga kerap kali bangsa Israel itu bersungut-sungut, saudara. Nah, coba kita akan bersama-sama merenungkan. Seorang yang percaya kepada Bapa Yahweh, apakah pikiran kita, hati kita seringkali diwarnai dengan bersungut-sungut? Bersungut-sungut itu kalau bahasa Magelangnya apa? Gegerundel. Ya, saudara, gegerundel. Enggak ada berkat, katakanlah berkatnya berkurang, gegerundel gitu ya. Nah, itu adalah ciri khas dari seorang yang berpredikat loser. Nah, oleh karena itu, saudara, malam hari ini saya akan mengajak untuk kita bersama-sama melihat beberapa poin yang akan saya tunjukkan kepada saudara. Adakah saya termasuk bagian dari winner atau history maker, atau saya termasuk loser atau troublemaker? Yang pertama adalah orang yang menang, seorang winner selalu hidup dengan pikiran masa depan. Tetapi seorang pecundang, orang yang kalah, selalu hidup di masa lalu. Dia tidak bisa move on. Coba saja kita lihat berapa banyak, kalau saudara lihat di YouTube, saudara akan menemukan di situ banyak orang-orang yang mati bunuh diri. Ada orang yang sengaja menjatuhkan diri dari tower. Ada orang yang sengaja menjatuhkan diri ke depan kereta api. Kalau saudara orangnya berani, silahkan buktikan, tonton videonya saudara. Nah, orang-orang yang seperti itu sebetulnya adalah seorang loser, seorang pecundang, seorang yang kalah. Karena apa? Dia selalu berpikir masa lalu. Mungkin dia ditinggal pacarnya, mungkin dia mengalami kerugian, pikirannya terpaku di situ. Sehingga akibatnya adalah mereka tidak bisa move on, tidak pernah berpikir ke masa depan. Pikirannya selalu di kekalahan melulu. Sehingga karena orang itu fokus dalam kekalahan,
maka kekalahan yang sebetulnya bisa menjadi batu loncatan, ternyata justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Kekalahan itu bukan berarti kalau kita kalah itu pasti hancur, tidak. Belum tentu, saudara. Selama kita berpikir positif, kita memandang jauh ke depan dengan visi dan misi yang jelas, maka hidup kita pasti akan sampai ke visi dan misinya. Saya ambil contoh, Yusuf. Yusuf itu umurnya baru 17 tahun, saudara. Yang ditulis di kitab suci. Dia sudah memimpikan satu impian yang besar, bahwa sekali waktu kelak dia akan menjadi seorang penguasa. Ingat bahwa keluarga Yusuf itu bukanlah keluarga yang terkenal. Tetapi akibat visi dan impiannya yang besar, maka Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya menganggap bahwa Yusuf ini hanyalah seorang pemimpi. Orang sekarang mungkin menyebutnya pikirannya muluk-muluk. Tapi itulah visi dan impian, saudara. Dan bukan cuma dimasukkan ke sumur, tetapi bahkan dijual dan dibeli oleh kelompok Ismail. Orang-orang Ismail. Dibeli oleh orang kafir. Bapak Ibu yang terkasih, bukan cuma itu saja. Menurut kisah kitab suci, Yusuf bekerja di pejabat Mesir yang bernama Potifar. Istrinya sayang sama dia. Akhirnya Yusuf harus masuk ke dalam penjara karena difitnah oleh istri Potifar. Kalau dipikir secara hukum logika, Yusuf itu grafiknya terus turun, saudara. Bayangkan visinya besar, tetapi ketika dia masuk sumur, itu sudah merupakan hambatan bagi dia. Dan ketika dia diangkat oleh kakak-kakaknya, dia berpikir, oh saya bebas. Tapi ternyata malah dijual oleh kakaknya. Statusnya turun drastis. Kalau tadi dimasukkan ke sumur, paling-paling yang merasa nggak nyaman fisiknya. Tetapi ketika dijual, bukan cuman fisiknya tidak nyaman, tapi mentalnya juga tidak nyaman. Karena statusnya adalah sebagai budak, saudara. Secara hukum fisik dia turun drastis. Tetapi Yusuf tidak pernah kehilangan visi dan impian. Dia selalu menatap masa depan. Nah, ini ciri orang yang menang. Ya, selalu hidup dengan pikiran masa depan. Berbeda dengan orang yang hidup masa lalu, nggak bisa move on. Dia merasa, wah hidup saya paling sial. Hidup saya adalah orang yang sia-sia di dunia ini. Untuk apa saya hidup? Nah, coba saudara perhatikan di poin yang pertama ini. Apakah kita bisa move on? Kita bisa terus bergerak atau kita hanya berpikir tentang kekalahan? Sekali lagi, kekalahan itu bukan berarti kalah. Saya sering mengingat pesan atau kata-kata mutiara dari seorang fighter yang bernama Bruce Lee. Mungkin saudara ingat. Bruce Lee pernah berkata bahwa kekalahan yang sesungguhnya itu adalah ketika kekalahan itu diterima oleh pikiran. Jadi kekalahan bukanlah sebuah kekalahan, kecuali itu diterima di pikiran, itu betul-betul kalah, saudara. Nah, oleh karena itu, pada malam hari ini, coba, pernahkah kita mengalami sesuatu yang paling tidak nyaman? Apakah itu kerugian atau ke masa lalu yang gak nyaman? Nah, kita ada di mana? Orang yang berpikir masa kini saja, itu masih belum bisa disebut sebagai seorang winner atau seorang pemenang. Ciri khasnya adalah dia selalu melihat realita. Kalau disuruh beriman, dia katakan apa? Faktanya dulu dong.
Orang faktanya juga kita hidup miskin kok berpikir muluk-muluk. Nah kalau sudah begitu ya sudah. Padahal Yesus selalu mengajarkan kepada kita, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Kalau saudara mempercayai bahwa masa depan hidupku adalah masa depan yang sukses, pandang saja itu. Dan saudara akan dituntun terus sampai ke visi dan impian itu. Amin. Nah, ini yang pertama, saudara-saudara. Mungkin saudara pernah mendengar pepatah dunia yang berkata, rezeki sudah ada yang ngatur. Artinya rezeki ditentukan oleh Tuhan. Tapi benarkah rezeki itu ditentukan oleh Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, biasanya orang menggunakan kata-kata rezeki sudah ada yang ngatur itu ketika dia mentok, pikirannya buntu. Jadi ketika dia menghadapi sesuatu yang seolah-olah tidak bisa bergerak, kehidupan itu hanya terkunci seperti itu. Orang berkata begini, ya udahlah gak apa-apa deh, saya mau seperti ini juga gak masalah. Toh rezeki sudah ada yang ngatur. Tuhanlah yang mengatur. Jadi mungkin porsi saya seperti ini. Ya sudah, diterima saja. Saudara pernah nggak dengar ungkapan seperti itu? Pernah ya? Terus pertanyaannya adalah, benarkah ungkapan ini sesuai dengan kitab suci? Nah ini yang harus kita ketahui. Kadangkala kita ikuti garis itu, saudara. Kita berpikir, ya sudahlah. Kalau kita buka usaha lagi-lagi nggak laku, lagi-lagi nggak laku, ya sudah semua rezeki sudah diatur oleh Tuhan. Jadi dengan kata lain, wes ntrimoho, karena rezekimu tuh mentok sampai di situ. Tapi hari ini saya memberikan sesuatu yang berbeda untuk saudara. Buka pikiran saudara, bahwa itu bukan tujuan Tuhan. Tuhan tidak pernah membuat sesuatu hambatan di dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, saya ambil contoh, kita bikin sebuah perbandingan saja, saudara-saudara. Ya, kita bikin perbandingan. Di sini dikatakan Tuhan mengatur. Berarti seolah-olah gambarannya Tuhan itu ngatur, oh ini berkatnya besar, bisa shopping kemana-mana. Sementara untuk yang ini, enggak deh. Jangan. Berkatnya tak atur segitu saja. Betulkah Tuhan kita modelnya kayak begitu, saudara? Saya katakan tidak. Jadi mulai hari ini, buka pikiran saudara dan robah mindset saudara. Bahwa Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang memperlakukan manusia seperti itu. Paham, saudara? Sekarang saya ambil contoh. Siapa di sini yang punya anak, angkat tangan. Ayo. Nah, oke. Turunkan tangan saudara. Siapa di antara saudara yang punya anak, punya cita-cita begini? Saya punya keinginan, anak saya ini jadi raja pengemis. Ayo, angkat tangan. Siapa yang punya keinginan begitu? Oh saya, misalnya. Kenapa? Ya anakku rojoy. Raja loh saudara. Mau gak anak sudah jadi raja pengemis? Kenapa tidak? Bukankah itu raja? Raja itu buat rebutan orang loh. Tapi ini rajanya pengemis. Enggak toh? Nah sekarang coba kita bandingkan. Kita yang manusia banyak kekurangan saja, enggak pernah berpikir anak kita jadi raja pengemis. Apalagi Tuhan yang penuh kasih. Paham enggak saudara? Dengan kata-kata saya. Jadi sekarang hapus ungkapan dunia yang berkata, Tuhan sudah mengatur. Kalau saudara membaca di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 9 sampai 11 atau kitab Matius, di sana dikatakan, adakah orang yang punya anak minta roti dan memberinya ular misalnya? Kan tidak ada saudara. Nah, kalau pola dunia kita yang manusia biasa saja tidak ingin memberi yang buruk, mosok si Tuhan ngasih seperti itu? Dan saya katakan Tuhan punya keinginan
untuk semua ciptaannya, bukan cuma orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Tetapi siapapun manusia, keinginan hati Tuhan itu adalah manusia ciptaannya hidup makmur. Kenapa saya katakan begitu? Coba saudara lihat saja pada waktu masa penciptaan. Manusia diciptakan di hari keberapa? Halo? Hari ke-6. Kenapa tidak diciptakan hari pertama? Kenapa tidak diciptakan hari kedua? Karena kalau Tuhan menciptakan manusia di hari pertama atau kedua, dunia ini belum ada apa-apa. Tetapi faktanya Tuhan lengkapi dulu dunia ini. Baru manusia dijadikan. Jadi ketika manusia itu hidup, dia hidup dalam kenikmatan objek cinta kasihnya Tuhan kepada manusia. Dan sekali lagi ingat baik-baik, saudara dan saya ini adalah objek cinta kasihnya Bapa Yahweh. Bapa Yahweh itu ingin mencurahkan kasihnya kepada semua manusia. Terlebih lagi kita sudah mengenal namanya yang agung. Jadi mulai sekarang hapuslah pemikiran kalau segala itu sudah ada yang ngatur. Kalau diatur, Tuhan ngatur yang mana? Akankah dia membuat kita miskin? Tidak sama sekali, saudara. Nanti kalau saya ngomong begini, orang-orang Kristen dari yang anti teologi kemakmuran, mereka bilang, Pak Lukas ngomongnya teologi kemakmuran. Ya sudahlah, kita nggak usah bicara teologi kemakmuran. Yuk kita bicara teologi kemiskinan saja. Mau? Faktanya orang yang ngomong anti teologi kemakmuran, nggak mau miskin. Lah kan aneh itu, saudara. Tuhan ingin engkau hidup makmur. Amin. Tetapi kemakmuranmu bukan untuk memperkaya diri. Tuhan ingin kemakmuran itu bisa dipergunakan untuk menolong orang lain. Itu yang Tuhan mau, saudara. Ya, jadi jangan sampai salah. Karena sering ada, ya saya ceritakan sekali lagi, saya sering kali didatangi oleh pendeta. Pendeta loh ini, bukan jemaat, saudara. Kalau jemaat saya maklum, ini pendeta, pemimpin. Dia datang ke sini, dia cerita-cerita tentang nama Yahweh. Tetapi dalam cerita itu saya katakan orang ini belum sungguh-sungguh. Karena kalau ngobrol itu suka keceletut, saudara. Ya, Allah kita kan, Yahweh kita kan luar biasa. Dalam hati saya, iki bungkelon iki. Ya. Nanti kalau sudah bincang-bincang begini, ujung-ujungnya apa? Minta duit, saudara. Saya seringkali berkata begini, wah, saya jujur Pak ya, saya kagum dengan orang-orang yang melayani seperti Bapak. Oh ya? Ya senang. Kenapa? Ya karena Bapak melayani di desa yang penuh dengan kekurangan, tapi mental Bapak itu kuat. Oh dia senang, saudara. Tapi ujung-ujungnya, dia ngomong begini, itu ya pendeta-pendeta kota, itu bangun kerajaannya sendiri. Nggak pernah ingat akan pendeta-pendeta di desa. Wah, saya rada tersinggung, saudara. Ya, saya rada mak selenting gitu hati saya. Wah, ini nyinggung ini. Ya. Tetapi ketika saya berbicara tentang kemakmuran sebelumnya, dia bilang gini, kalau saya sih nggak terlalu butuh itu Pak Lukas. Yang saya butuhkan tuh pokoknya pelayanan, memenangkan jiwa-jiwa. Tapi di sisi belakangnya dia ngomong begitu. Pendeta kota itu memperkaya diri. Lah emang lu tahu, pendeta kota punya gereja itu juga operasionalnya besar. Tapi karena orang ini sok tahu, dia bilang, mana ada pendeta kota? Setelah itu langsung nembak saya. Pak Lukas, saya terus terang butuh uang. Ya, jadi saya minta Pak Lukas bantu saya.
Saya terus terang mau bantu tuh sudah nggak mau, saudara. Kenapa? Karena dia itu bunglon. Ya sudahlah, daripada orang Chinese bilang daripada juaji, ya udahlah tak kasih uang 400.000. Tapi tanggapan dia begitu terima uang 400.000, dikewer-kewer begini, saudara. Ya Pak Lukas masuk ngasih sekian sih. Dalam hati saya, oh pantas hidupmu miskin karena sering mengeluh. Kenapa tidak syukuri? Nah kalau saya saja, dari dulu sampai hari ini, saya pantang meminta kepada jemaat, saudara. Makanya saya berani kaor-kaor dari mimbar ini. Siapa pernah jemaat yang tak mintain duit? Tidak pernah ada. Dari gereja lama yang jemaat cuma 8 orang, sampai hari ini, tidak pernah ada satupun jemaat yang saya mintain duit. Kenapa? Karena saya tahu, Bapa kita yang ada di Shamayim, dia bertanggung jawab atas hidup saya. Haleluya. Saya punya keyakinan itu, saudara. Dan saya pantang meminta. Karena saya tahu, kalau saya mati, dia yang malu. Dan faktanya Bapak Yahweh pelihara hidup saya luar biasa sampai hari ini. Nah Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi hapus kata-kata semua rezeki sudah ada yang ngatur. Jangan ada lagi di pikiran kita. Amen. Terbangkan itu, saudara. Sekarang kita lihat poin yang kedua. Poin yang kedua adalah seorang pemenang saat menghadapi kesulitan, dia tidak cengeng, tetapi mencari akal. Tetapi berbeda ketika seorang pecundang menghadapi kesulitan. Dia banyak marah-marah dan menyalahkan orang lain. Ayo, kita uji di poin kedua ini. Ketika hati kita tidak nyaman, apakah kita marah-marah dan gampang menyalahkan orang, atau saat kita menghadapi kesulitan, kita mencari akal? Ketika saya masih kecil, saudara-saudara, saya seringkali diceritani dengan cerita-cerita rakyat, seperti Abu Nawas, seperti Kancil. Saudara pernah nggak dengar cerita legenda Kancil nyolong timun, saudara? Ya, itu cerita itu macam-macam variasinya, saudara. Dan sangat terkesan, yaitu si Kancil ini selalu mudah meloloskan diri dalam keadaan bahaya. Yang terkesan adalah sekali waktu si Kancil ini dia terdampar di satu daerah di mana waktu dia akan menyeberang sudah ditunggoni buaya di situ, saudara. Buaya itu ngomong, kamu berani nyebrang ke sini, mati kamu tak makan. Tapi si Kancil ini pakai otak. Dia berkata, oke, saya akan serahkan dirimu, tapi kamu juga tidak boleh egois. Sekarang panggil teman-temanmu, nanti kamu akan saya bageni. Tiap-tiap buaya akan mendapatkan salah satu dari tubuh saya. Mau tidak? Nah si buaya berkata, oke. Dia panggil teman-temannya. Sudah ngumpul, si Kancil bilang, baris. Dari ujung sini sampai ke ujung sana. Nanti saya akan naik ke punggungmu. Saya akan berkata, kamu dapat kepala. Kamu dapat kaki. Kamu dapat perut. Sampai ke ujung sana. Baru setelah itu silahkan kamu makan saya. Wah, buaya itu baris, saudara, dari ujung sini sampai ke ujung sana. Si Kancil mulai berdiri dan berkata, siap, oke. Kamu yang pertama dapat kepala, kamu yang kedua dapat kaki, kamu yang ketiga dapat perut, terus sampai ke ujung sana, saudara. Begitu sampai ke sana, Kancilnya balik enggak? Tidak, dia bilang goodbye, kamu tak goblokin. Dia bisa lolos dari bahaya karena kecerdikan. Orang yang disebut seorang winner, dia akan mencari akal ketika menghadapi kesulitan.
Saya juga tertarik dengan kisah Abu Nawas, saudara. Abu Nawas ini adalah kisah tentang seorang sufi dari 1001 malam. Kisah ini sebetulnya adalah cerita legenda rakyat Baghdad di Irak sana. Dan diceritakan si Abu Nawas ini adalah orang yang cerdik. Mungkin kalau di Indonesia ini yang sekarang beberapa waktu yang lalu pernah viral, si Mukidi barangkali saudara. Ya, dia cerdik. Nah, si Abu Nawas ini rupa-rupanya diusir dari negerinya karena dia dipanggil oleh Raja Harun al-Rasyid. Saya kalau merenungkan kisah ini antara Abu Nawas dengan Raja Harun al-Rasyid itu ibarat Tom and Jerry. Pernah nonton film Tom and Jerry? Tukaran nanti bolo kembali sedelok, tukaran lagi bolo lagi, terus begitu. Nah, ini Raja Harun al-Rasyid dengan si Abu Nawas ini kadangkala bengkerengan, ribut, saudara. Tapi kadangkala si raja juga butuh dia juga kalau menghadapi kesulitan, karena dia dikenal sebagai orang yang cerdik, pandai. Sekali waktu raja itu bermimpi. Mimpinya dikatakan bahwa negerinya akan ditimpa sial gara-gara ada Abu Nawas. Lalu si Abu Nawas dipanggil, "Hei Abu Nawas, kamu datang ke sini." Wah, Abu Nawas senang, saudara-saudara. Dipanggil raja, kenapa nggak senang? Dia pikir, oh saya pasti pulang dapat duit nih. Tapi ternyata sampai di istana, rajanya berkata begini, "Besok kamu keluar dari negeri ini, tidak boleh tinggal di sini." Si Abu Nawas ini melongor, saudara. Loh, kok saya diusir, apa salah saya? Raja berkata, "Aku semalam dapat mimpi. Mimpinya adalah selama kamu tinggal di negeri ini ditimpa kesialan. Jadi kamu tak usir keluar dari sini. Kamu boleh pulang, tapi syaratnya," dia katakan, "tidak boleh pulang dengan berjalan. Tidak boleh pulang dengan merangkak. Tidak boleh pulang mengendarai kuda atau keledai. Maupun tidak boleh pulang dengan melompat-lompat dan merangkak." Dalam hati raja, mampus lu gak akan bisa pulang. Kira-kira kalau kita yang dibegitukan, apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa pulang, saudara? Rupa-rupanya si Abu Nawas ketika dia diusir, otaknya mulai kerja. Wah, aku disingkirkan dari negeri ini. Katanya aku boleh pulang, tetapi tidak boleh melalui kategori tadi. Lalu dia punya ide, aku bisa pulang. Besoknya dia pulang, saudara. Wah, rakyat senang mengeluh-elukan dia, Abu Nawas pulang, Abu Nawas pulang. Dan itu kedengaran raja. Dia dipanggil, "Hei Abu Nawas, kenapa kok kamu pulang? Naik apa kamu pulang?" "Saya tidak naik apa-apa." "Bohong, saya dengar dari rakyat yang mengatakan kamu pulang naik keledai." Lalu si Abu Nawas berkata begini, "Tuanku raja, yang namanya naik itu kan di atas punggung keledai atau kuda. Sedangkan saya tidak di atas punggung, tapi di bawah perutnya. Apakah itu bisa disebut naik? Nggak bisa dong, saya menggelantung di bawah perutnya." Nah, akhirnya apa? Si Abu Nawas lolos, saudara. Ini sebuah gambaran bagaimana orang yang menjadi pemenang ketika menghadapi kesulitan, dia tidak mengurung diri. Tetapi dia cari akal, bagaimana caranya aku bisa lolos dari kesulitan ini. Ini poin yang kedua, saudara-saudara. Sekarang poin yang ketiga. Apakah kita tergolong seorang winner atau kita seorang loser?
Yang ketiga adalah seorang pemenang, dia berani bayar harga untuk mendapatkan kesuksesan. Tetapi seorang pecundang selalu menyalahkan situasi dan kondisi. Kalau saudara perhatikan orang naik tebing ini adalah merupakan perjuangan. Baru setelah sampai di ujung, dia bisa menikmati pemandangan yang indah. Apapun di dunia ini selalu dibutuhkan perjuangan. Dan untuk mendapatkan kesuksesan, kita harus berani belajar. Saya melihat bahwa video saya yang di YouTube, sekarang ini subscribernya itu sudah 6.000, saudara. Kalau waktu yang lalu saya menyebut sekitar 5.000-an, sekarang sudah 6.000. Saya punya keinginan nanti kalau sudah 10.000 subscriber, saya akan bikin syukuran di tempat ini. Ya, artinya apa? Jemaat YouTube itu sudah mencapai 10.000, ini sudah 6.000. Dan saudara, untuk bisa mendapatkan subscribe 1.000 saja, itu setengah mati susahnya. Apalagi kalau hanya sekedar khotbah. Saya suka nonton dari video yang lain, khotbah-khotbah Kristen, itu biasanya cuma sekitar 1.000-an, saudara. Kecuali pendeta-pendeta yang top, yang terkenal, yang jemaatnya puluhan ribu. Itu saya lihat hanya di bawah 1.000. Jadi kalau saya bisa 6.000, itu sudah buat saya istimewa sekali. Dan saya yakin akan mencapai titik 10.000 nanti. Dan kita akan bikin syukuran, saudara. Saya akan bersyukur kepada Bapa Yahweh. Dan bukan cuma itu saja, tetapi sekarang semakin bertambah-tambah orang yang menerima nama Yahweh melalui video kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, untuk bisa mendapatkan seperti itu, saya harus rela bayar harga. Yaitu apa? Saya harus banyak belajar. Karena saya tahu kalau saya berani mengunggah video di YouTube, berarti saya harus berani bersaing dengan pendeta-pendeta yang pinter dan bertitel. Sementara saya nggak punya titel. Saya harus berani menyaingi mereka. Karena itu sudah masuk ke dunia sosial. Dan saya katakan, saya akan bayar harga untuk hal ini. Dan saya bersyukur, subscribernya semakin bertambah. Tetapi kalau orang tidak mau membayar harga, dia selalu menyalahkan orang. Wah, ini seperti ini, gara-gara ini, gara-gara itu. Stop, nggak usah menyalahkan orang. Tapi yang terpenting sekarang adalah pandang terus visi dan impian kita. Berani bayar harga. Amen? Lanjut, saudara-saudara. Yang keempat, seorang yang sukses itu tahu bahwa kesuksesan itu butuh waktu dan proses. Apapun yang ada di dunia ini selalu butuh waktu. Tapi seorang loser, seorang pecundang, inginnya sukses secara instan. Terlalu banyak orang yang ingin sukses secara instan. Dia melihat tetangganya kaya, dia iri. Bagaimana sih kok dia bisa kaya, orang gajinya kecil? Lalu dia membuat sesuatu yang melanggar hukum. Yang penting saya bisa kaya. Nah, ini seorang pecundang, saudara. Dia tidak berani untuk membayar harga yang mana di situ butuh waktu dan proses. Apapun butuh waktu. Saya ambil contoh makanan ini. Saudara lihat makanan ini, suka nggak? Halo? Oh, suka toh? Makanan yang begini enak ini butuh proses, saudara. Orang kos itu juga butuh proses.
Kenapa? Karena kos itu kan sampai ada waktunya. Kamu kos berapa lama? Ada waktunya. Saudara kontrak rumah juga ada waktunya. Begitu juga saudara sekolah bisa dapat titel, itu juga ada waktu. Ada harga yang harus dibayar, ada proses. Bukan ingin sukses secara instan, nanti hasilnya tidak baik, saudara-saudara. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, seorang yang sukses itu senang melihat orang lain sukses. Bahkan orang itu mau belajar orang lain. Tetapi seorang pecundang, kalau melihat orang lain sukses, dia iri hati dan selalu melihat orang dari sisi buruknya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika saudara melihat tetanggamu lebih berhasil ekonominya, apakah kita iri hati? Ketika mungkin salah satu dari keluarga kita berhasil ekonominya, apakah kita lalu iri hati? Tapi malam ini saya beritahu, syukuri dan bersukacitalah ketika orang-orang di sekitar kita hidupnya diberkati oleh Tuhan. Saya sendiri, saudara-saudara, saya punya keinginan jemaat Aleph Tau itu menjadi jemaat yang diberkati Bapa Yahweh. Dia sehat, dia kaya raya, dan bahkan dia hidup setia kepada Bapa Yahweh. Bayangin aja hidup di dunia ini kaya, mati masuk surga, saudara. Karena apa? Karena itu menjadi suatu kerinduan. Coba kalau saya memimpin jemaat miskin semua, saudara. Isinya kan mengeluh, komplain. Dan itu ciri khas dari orang-orang yang kalah. Selalu mengeluh, ya, bersungut-sungut. Bangsa Israel kan ngalami seperti itu. Karena terpengaruh oleh bangsa-bangsa lain yang ikut dengan dia. Jadi, bersukacitalah kalau melihat orang lain itu sukses. Jangan melihat keburukan. Sampai hari ini, saya terus belajar melihat siapapun manusia dari sisi yang baik. Walaupun mungkin orang itu jahat, tapi dalam hati saya katakan, sejahat-jahatnya manusia, di hati kecilnya pasti ada titik kebaikan, saudara. Nah, kita lihatnya di situ. Lalu pertanyaannya, kalau saya tidak melihat titik kebaikan apa? Gampang, lihat saja kebaikan Yesua. Yesua melihat kita juga sama seperti kita melihat orang yang hidupnya ngaco, saudara. Tetapi buktinya Yesua bisa memberi pengampunan kepada kita. Dia bisa mengangkat hidup kita sederajat dengan orang-orang Yahudi. Karena itu anugerah, sama seperti saya. Saya keturunan Chinese, tetapi saya di Indonesia, menjadi warga negara Indonesia, maka saya punya kedudukan yang sama dengan orang Indonesia. Amen? Sama seperti kita, saudara. Kita percaya kepada Bapa Yahweh, maka kita punya kedudukan sama dengan orang Yahudi. Kalau saya di Indonesia ini harus tunduk pada peraturan yang ada di Indonesia, karena sudah diakui sebagai orang Indonesia, saudara pun harus tunduk kepada kitab suci karena saudara diakui sebagai orang yang sama dengan orang Yahudi. Jadi sekali lagi, jangan pernah kita iri hati ketika melihat orang lain itu sukses. Yang keenam, bertanggung jawab atas semua keputusan yang diambil. Tetapi berbeda dengan seorang pecundang, suka menyalahkan orang lain dan menghindari tantangan. Seringkali kita melihat orang tidak bertanggung jawab atas semua keputusan yang diambil. Saudara tahu, pada waktu kita memanggil nama Yahweh pertama kali, itu merupakan sesuatu yang bikin shock jemaat di sini. Bayangin, jemaat 1.500 bisa anjlok tinggal 120. Itu yang paling ditakuti oleh para gembala. Tetapi kita terus eksis, kita terus maju.
Karena saya hanya berpikir dengan berjalannya waktu, orang akan tahu bahwa apa yang saya sampaikan tentang nama Yahweh itu benar adanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, orang yang kalah itu orang yang tidak berani menghadapi tantangan. Saudara pikir ketika saya memanggil nama Bapak tidak ada tantangan? Tantangannya sangat besar menurut saya. Tetapi semua tantangan itu disingkirkan oleh Bapa Yahweh dan saya bisa berjalan di tengah-tengah tantangan itu sampai hari ini Bapa Yahweh memberikan pertolongan. Sekarang yang berikutnya saudara-saudara, yang ketujuh. Orang yang menang adalah orang yang tidak mudah menyerah. Tetapi orang yang kalah dia mudah menyerah dan bersungut-sungut. Pernah sekali waktu saya mendapat teguran dari istri saya. Dia katakan, "Papi, kalau main badminton mbok asal-asal wae." Saya terus terang hobinya main badminton, saudara. Beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya masih remaja, saya pernah menjadi juara kecamatan single badminton. Nah, ketika saya sudah dewasa, saya pernah main itu nyaris pingsan, saudara. Lalu saya ditegur. Istri saya berkata, "Pap, nek main ki mbok sing penting dapat keringet." Saya bilang tidak bisa. Seorang olahragawan sejati, dia tidak akan bermental asal dapat keringet, saudara. Saya dulu terus terang punya hobi olahraga itu dua. Yang pertama itu bela diri, tapi itu sudah saya singkirkan, itu nggak cocok dengan firman Tuhan. Tapi yang kedua, badminton. Tapi memang sekarang saya sudah nggak mungkin main itu. Di samping waktunya nggak ada, tenaga juga sudah nggak seperti dulu, saudara. Hukum kebinasaan sudah menguasai hidup saya. Mungkin saya main, ya belum satu set lah, baru hitungan 5 lempe-lempe mungkin, saudara. Tapi kalau dulu, saya main 5 set, belum apa-apa. Ya. Tapi seorang olahragawan sejati, mentalnya adalah, saya harus memenangkan pertandingan ini. Sekalipun saya dapat teguran beberapa kali, sing penting dapat keringat, saya bilang tidak. Saya main, saya pingin menang. Seorang petinju juga begitu. Dia kalau main tinju pasti pingin menang lah, tidak menang ya sakit dipukulin orang, saudara. Itulah mental dari seorang olahragawan sejati. Begitu juga kita. Bagaimana dengan pelayanan kita? Apakah kita melayani itu dengan segenap hati atau asal-asalan? Rabi Saul mengajarkan kepada kita, kalau kita melakukan apapun, lakukanlah seolah-olah kita melakukannya untuk Tuhan, maka kita akan memberikan yang terbaik. Sekalipun hasilnya mungkin tidak baik, tetapi setidak-tidaknya kita bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan kita mudah menyerah. Ketika kita menghadapi kesulitan, ya weslah, kamu lanjut. Tidak bisa begitu. Kita harus maju. Kalau kita ingin sukses, kita harus berani menghadapi tantangan. Amen. Yang berikutnya, yang ke-8, selalu bersyukur atas apa yang dia miliki. Itu seorang pemenang. Tapi seorang pecundang, dia tidak puas dan selalu merasa kurang. Perhatikan kata bersyukur. Dengan kita bersyukur, maka sebetulnya kita menarik hadirat Tuhan. Saya kalau mendengar kata bersyukur, saudara-saudara, saya teringat beberapa kisah yang cukup menarik, yang akibat dari bersyukur itu membawa hasil yang luar biasa. Mungkin saudara pernah kenal kata Walt Disney atau Disneyland, pernah dengar? Tapi jarang sekali orang yang mempelajari kisah dari
Disneyland. Saya pernah menginjakkan kaki di Disneyland, saudara. Itu semacam banyak wahana kayak di Jakarta itu Taman Impian Jaya Ancol, tapi itu besar sekali. Dan saya tertarik dengan kisah Disneyland, itu diawali dengan seorang pemuda yang bernama Walt Disney. Dia seorang yang pandai menggambar gambar kartun. Waktu itu dia menawarkan diri untuk menjadi seorang kartunis di koran, di majalah, tapi semuanya ditolak. Sekali waktu dia menawarkan diri kepada seorang gembala di satu gereja kecil. Dia katakan, saya ingin menawarkan diri menjadi seorang kartonis di gereja ini. Lalu tiap minggu dia selalu menggambar. Tetapi saudara-saudara, ketika dia menggambar itu, studionya itu dipinjamin garasi. Dia seringkali dibuat jengkel karena alat gambarnya itu diacak-acak sama tikus, saudara. Tapi dia selalu bersyukur. Ya, saya bersyukurlah apapun yang terjadi. Nah, di tengah-tengah bersyukur itulah timbul ide. Kenapa saya tidak gambar tikusnya saja? Wah, pasti menarik nih. Lalu dia mulai gambar tikusnya, saudara. Jadilah Mickey Mouse. Nah, kali ini gambar-gambar itu ditaruh di majalah dinding. Anak-anak sekolah minggu senang melihat itu. Dari mulut ke mulut anak-anak sekolah minggu mulai cerita bahwa di gereja saya ada gambar tikus bagus, namanya Mickey Mouse. Lalu si Walt Disney ini punya ide lagi. Kenapa saya tidak bikin tikus perempuan? Dia bikin gambar Minnie Mouse. Dan apa yang terjadi, saudara? Cerita ini berkembang keluar. Gereja itu mulai banyak jemaat baru. Dan ini mulai kedengaran oleh koran maupun majalah. Akhirnya mereka menarik Walt Disney untuk menjadi seorang kartunis. Tanpa dia harus melamar ke sana kemari. Tapi akibat dari rasa syukur itu, dia terus meningkat, akhirnya sampai dia bisa beli tanah. Dan kalau sekali waktu saudara pergi ke Amerika, coba kunjungi Disneyland. Itu sangat luar biasa. Karena di sana saudara akan masuk ke rumah hantu. Saya melihat teknologi yang hebat itu di rumah hantu, saudara. Itu di tahun berapa dulu ya saya ke sana? Tahun 90-an. Di rumah hantu itu bisa ada sistem hologram. Itu di depan mata kita. Jadi ketika saya duduk di kursi yang kayak Dracula begitu, kursinya bisa goyang sana goyang sini, itu ada setan yang terbang di depan saya gini, saudara. Padahal itu hologram. Itu luar biasa sekali. Ya. Dan saya katakan teknologinya hebat, padahal di sana listrik 110. Bayangin aja. Ini luar biasa, saudara. Kenapa? Karena ada orang yang mengawali kemenangannya itu dengan ucapan syukur. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Pernahkah kita mengucap syukur? Artinya saudara jangan berdoa, tapi hanya mengucap syukur saja. Luangkan waktu, barang 10 menit atau 20 menit mengucap syukur sama Bapak Yahweh. Saudara boleh ucapkan kata-kata yang indah untuk Bapak Yahweh, mengucap syukur itu, tanpa harus meminta, saudara-saudara. Coba saudara praktek dan lihat hasilnya, saudara. Kata kuncinya, praktek, lihat hasilnya. Amin? Akan sangat luar biasa, saudara. Kemudian yang berikutnya, yang ke-9. Seorang pemenang memiliki kedisiplinan waktu, janji maupun sikap. Sementara seorang loser atau pecundang selalu banyak menunda-nunda waktu, sekalipun ada kesempatan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kadangkala orang kerja itu enggak disiplin. Ini yang terjadi.
Saya sangat terinspirasi dengan sebuah ungkapan untuk bicara tentang kedisiplinan. Itu ungkapannya begini. Don't wait till tomorrow what you can do today. Ya. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa melakukan hari ini. Amen? Nggak usah tunda-tunda waktu gitu loh. Nanti giliran orang kerja, datangnya telat, pulangnya lebih cepat, saudara. Mana ada orang kerja begitu? Kalau orang yang seperti itu tanda bahwa orang ini bukanlah seorang pemenang. Orang kerja mesti disiplin. Ya kerja jam kantor jam berapa? Jam berapa jam kantor? Jam 8. Jam 8 itu harus ada di kantor. Kalau saudara yang kerja di kantor. Lalu pulangnya jam berapa? Jam 4. Jangan kerja setengah 9 atau jam 9 baru datang kelihat datangnya aja kayak Janoko kelintingan, saudara. Ya. Asal begitu. Sementara nanti begitu belum jam 4, setengah 4 sudah kukut-kukut. Saya bilang kerja kok kaya ngene iki piye to iki? Ini bukan seorang winner, bukan seorang history maker, tapi orang yang kerja asal-asalan. Saya dari dulu kalau melakukan apapun nggak asal-asalan, saya sungguh-sungguh, saudara. Dan orang yang kerja asal-asalan itu mesti banyak salahnya. Kalau saudara lihat nama saya itu di KTP itu tulisannya Loekas Sutrisno. Itu salah sebetulnya. Nama saya yang betul itu Lukas Sutrisno. Itu nama yang benar. Tetapi waktu saya mengajukan akte ganti nama, karena dulu kan disuruh ganti nama, saya nulis Lukas, mosok nulisnya Loe. Kan lucu, saudara. Dumeh saya lahir tahun 60 pakainya masih Loe. Saya bilang ini bagaimana sih? Begitu saya katakan, Pak ini salah. Dia bilang, waduh, kalau salah harus masuk ke pengadilan, harus diproses lagi. Dalam hati saya lang kowe sing salah kok. Kita yang sulit harus pakai pengadilan segala. Sehingga saya pikir sudahlah, biarin aja mau Loekas kayak mau Laukas kok masa bodoh lah, ya. Nah, sekarang saudara perhatikan, saya pernah sekali waktu mendapatkan kiriman uang dari luar negeri. Dan waktu itu tulisannya itu LOE. Sementara yang saya punya di SIM, kalau tidak salah, itu LU pakainya. Waktu saya sodorkan untuk mengambil uang di Western Union, itu nggak boleh, ya, saudara. Dia bilang, Pak ini salah, namanya itu LOE bukan LU. Sehingga saya harus ganti, ya udah pakai yang ada LOE-nya. Nih, saudara coba renungkan, nama saya LOE dan LU saja jadi masalah. Apalagi nama Yahweh berubah jadi nama berhala. Jadi masalah atau tidak kira-kira? Bermasalah besar itu, saudara. Ya. Nah, itulah yang saya katakan, jangan pernah kita menunda-nunda kesempatan. Yang terakhir, selalu menunggu kesempatan dengan banyak alasan. Ini yang loser, ya, ini terbalik kata-katanya. Orang yang menang, dia menciptakan kesempatan. Tetapi orang yang kalah selalu menunggu kesempatan dengan banyak alasan. Berapa banyak di antara kita yang kadangkala terlalu banyak alasan untuk menghindari sebuah pekerjaan yang sulit. Kenapa saya sampai sekolahnya gagal, saudara? Karena saya melakukan ini dulu. Kalau ada pelajaran aljabar, ilmu ukur, dulu kan namanya gitu toh. Anak sekarang nggak tahu aljabar, taunya matematika. Tapi zaman dulu ada aljabar, ilmu ukur, ya. Kemudian pelajaran bahasa Inggris, wah saya paling benci.
Kadangkala kalau ada pelajaran bahasa Inggris tak tinggal ke kantin. Saya makan di kantin. Saya berpikir, saya dasarnya nggak mau pergi ke Inggris, nggak usah belajar bahasa Inggris. Tapi akibatnya saya mengalami kerugian. Kerugiannya apa? Ketika saya sudah bertobat, saya harus belajar dari awal lagi. Setidak-tidaknya, kalau ada tamu, saya bisa ngomong. Kalau dulu pernah ya, sekali waktu di gereja lama, saya didatangi tamu dari Singapura. Singapura kan bahasa Inggris, saudara. Tapi ketika ngajak ngomong saya tidak bisa jawab, yang pelongar-pelongor, cengenges-cengenges, saudara. Kenapa? Karena saya nggak bisa jawab. Dan di situ saya terpukul berat. Saya masuk kamar, saya nangis, Tuhan tolong. Beri saya kemampuan setidak-tidaknya kalau ada tamu, saya bisa ngajak bicara. Sekalipun tata bahasanya tidak serapi orang yang ahli bahasa Inggris dalam grade TOEFL. Yang penting conversation bisa ngomong. Dan di situ saya harus mulai belajar lagi. Kenapa? Karena saya menyia-nyiakan kesempatan. Ada kesempatan saya buang sia-sia. Coba dulu ada kesempatan, saya tidak ngacuk hidupnya. Pasti saya akan menjadi orang yang sukses lebih awal, saudara. Tetapi saya bersyukur, Bapa Yahweh membuat masa depan yang gelap menjadi masa depan yang cerah. Oleh karena saya mau banyak belajar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang yang terakhir. Menjadi contoh sikap yang benar sekalipun mendapatkan tantangan. Tetapi seorang pecundang selalu ingin mendapatkan pengakuan benar, mendapatkan pengakuan baik dan lain-lain, apapun caranya. Saya terus terang cukup kagum dengan sikapnya Ahok, saudara. Saya tidak kenal dengan dia, ketemu juga belum pernah, SMS-an juga belum pernah, tapi dari banyak cerita yang saya dapatkan, baik dari berita televisi maupun koran, saya melihat orang ini pikirannya luar biasa, positif dan hebat, saudara. Dia tidak peduli itu teman, kalau kerjanya ngaco, minggir. Dan dia orangnya itu tulus. Saya sangat suka dengan pola kerjanya dia, sekalipun kasar orangnya. Dan kalau saudara perhatikan, beberapa waktu ini, ada sesuatu yang viral, sedang rame dibicarakan, yaitu apa? Ahok nyumbang air mancur menari, seharga 200 juta. Ini kerja patungan, saudara. Dan ini buat saya sangat luar biasa sekali. Orangnya di penjara, tapi pikirannya ingin mengubah Indonesia menjadi negara yang indah. Jakarta menjadi Jakarta yang indah. Ini otaknya, nasionalisnya tinggi, saudara. Sekalipun orang menuding dia sebagai anjing, kutil babi, kafir, tapi otaknya jauh lebih baik dari orang-orang yang ngomong begitu. Dan saya terus terang, kalau saya lihat orang ini, orang yang model begini, ini boleh dijadikan sahabat. Karena kata-katanya itu selalu membangun orang lain. Dia kerja tanpa pamrih. Memang orang dari Sumatera, tempatnya Ahok ini kan orangnya kasar, ya, kata-katanya kasar, tapi hatinya baik, saudara-saudara. Tapi di sini banyak orang-orang yang iri hati, sehingga dia banyak sekali memfitnah, berusaha untuk menjebloskan ke penjara. Dia nggak sadar sebetulnya kekurangan orang-orang itu sangat banyak sekali. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini, saya ingin Bapak Ibu Saudara mulai merenung dari 11 poin yang sudah saya sodorkan. Apakah saudara ada di bagian atas atau ada di bagian bawah? Yang bisa menjawab saudara sendiri.
Kalau engkau ada di atas, saya hanya katakan bersiap-siaplah, kesuksesanmu menunggu di depan mata. Tetapi kalau engkau masih ada posisi yang kedua, selalu di bawah sebagai seorang pecundang, berubahlah hari ini dan lihat serta alami mujizatmu sendiri. Saudara tidak lagi mendengar mujizat orang lain, tapi saudara akan mengalami mujizatmu sendiri. Dan hari ini doa saya terus untuk saudara, agar jemaat Aleph Tau menjadi jemaat yang diberkati oleh Bapa Yahweh, sehat semuanya dan kaya raya. Sukses besar untuk saudara, Bapa Yahweh memberkati. Haleluya.